Kita awali News sore dari informasi seputar kriminalitas pemirsa. Terganggu dengan suara kentongan ronda malam di Pos Kamling, seorang warga Lampung tega menghabisi nyawa tetangganya. Polisi menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di rumah kerabatnya. Sarjum 44 tahun tak berkutik saat tim khusus anti bandit Polres Pasawaran Lampung meringkusnya. Pelaku pembunuhan ini bersembunyi di kediaman kerabatnya setelah menghabisi nyawa tetangganya. Ia nekat membunuh tetangga karena terganggu dengan suara kentongan ronda malam di Pos Kamling yang dibunyikan korban. Tapi daerah nggak terima, saya suruh panggil Pak RT. Saya bilang kata Pak RT saya nggak salah, yang saya tegur nggak salah. Cuman yang meninggal ini nyalain saya. Katanya kamu ngapain negur-negur saya. Saya nggak terima katanya. Saya emosi kamu? Saya emosi. Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita senjata tajam jenis barik milik tersangka yang digunakan menghabisi nyawa korban. Tersangka pembunuhan yang berasal dari Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedong Tataan, beserta barang buktinya sebuah badik. Tersangka dengan motif emosi karena dianggap mengganggu korban dalam keadaan ronda. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pasawaran. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Pasawaran Lampung, Andes Afandi, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 70 tahun dibunuh oleh cucunya sendiri di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Belum diketahui apa motif pelaku yang tega menghabisi nyawa neneknya dengan keji. Warga digemparkan dengan kasus pembunuhan seorang nenek berusia 70 tahun di Desa Telukang, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. TNI Polri dibantu warga langsung mengevakuasi jenazah nenek yang dibunuh cucunya sendiri Senin sore. Jajaran Mapolsek Kecamatan Sungai Lilin menangkap pelaku 21 tahun yang merupakan cucu korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita barang bukti berupa sebilah parang pendek. Hingga kini tim penyidik terus menggali keterangan dari pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan pelaku yang tega menghabisi neneknya dengan keji. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait dengan kasus cucu yang membunuh nenek, saat ini sudah bersama kami Kapolres Musi Banyuasin AKBP Yudi Surya Markus Pinem. Selamat sore Bapak Yudi. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Yudi, berdasarkan pemeriksaan hingga saat ini, apakah sudah diketahui motif pelaku? Sampai saat ini belum ada diketahui motif pelaku. Pelaku masih bungkam, dan hari ini Kapolsek, AKP Nado bersama Kanit Reskrim beserta anggota melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit NAD Bahar di Palembang. Ini artinya ada dugaan gangguan kejiwaan terhadap pelaku begitu, Pak? Kita masih menduga, cuman kita mesti harus melalui ahli jiwanya untuk pemeriksaan lebih lanjut karena kita tidak bisa mengasumsi. Memang ada kita lakukan pemeriksaan, dia masih bungkam dan diam dan tidak memberikan apa alasannya, motifnya dia melakukan membunuh neneknya. Karena dari tempo waktunya dari ibu dengan adiknya keluar tersebut sekitar 15 menit setelah ibunya kembali, dia keluar lagi memegang sebelah parang sebagai barang bukti tersebut dengan darah. Dengan alasan tersebut, sehingga ibunya masuk ke dalam rumah, melihat ibu kandungnya atau nenek dari pelaku itu sudah dalam keadaan terlungkup gitu, Mbak. Sejauh ini apa Pak keterangan yang bisa digali dari para saksi, dari ibu maupun juga mungkin dari tetangga sekitar? Belum ada, kita sementara memang dari keterangan para tersangka agak diam ataupun yang lainnya, tapi kita belum memastikan, masih opini dari masyarakat aja, Mbak. Pastinya nanti kita akan berikan perkembangan lebih lanjut setelah dari hasil pemeriksaan dari dokter ahli kejiwaan dari Rumah Sakit NAD Bahar. Baik, mungkin berdasarkan keterangan dari ibunya, apakah memang sebelum kejadian ini ada hubungan yang kurang baik antara cucu dengan nenek tersebut sehingga ini bisa menjadi salah satu indikasi dari motif pelaku?
Tidak ada juga kan motifnya seperti itu. Tanya memang sesaat mereka kumpul-kumpul di ruang keluarga biasanya itu, karena rumahnya itu biasa rumah panggung, langsung kumpul, habis makan model keterangan ibunya ada lihat informasi di perkarangan rumah ada masuk kambing, keluar rumah, kembali ke rumah dalam hal itu. Sementara masih kita dapat keterangan seperti itu, Bu, karena dari pelaku masih bungkam, kita belum bisa pastikan untuk apa motifnya dari saudara Eryadi bin alias Adi, alias Adi bin Malut itu, Bu. Keseharian hubungan antara cucu dan nenek ini bagaimana, Pak? Kesehariannya biasa-biasa aja, seperti memang neneknya ini tinggal dengan ibunya pelaku. Mereka kehidupan seperti biasa, normal. Tidak sering cekcok begitu, Pak, mungkin? Belum kita pastikan, tidak ada kecekcokan sehingganya. Sementara ini belum ada keterangan dari pelaku tersebut. Karena masih bungkam tersebut, kita belum bisa pastikan gitu loh. Kalau dari keterangan tidak, karena dia juga pekerjaannya security gitu, Bu. Security di salah satu PT yang ada di seputaran Kecamatan Sungai Lilin itu. Pekerjaan sehari-hari security, jadi banyak mungkin jarang waktu ketemu, juga jarang mungkin. Ibu pelaku keluar, kemudian masuk lagi, keluar sekitar 15 menit dari rumah, masuk, kemudian nenek dari pelaku ini sudah terkapar begitu, tewas. Ini artinya pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku sangat cepat sekali begitu, hanya sekitar 15 menit begitu, Pak? Iya, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Makanya kita belum bisa menentukan kepastian apa penyebab yang pasti. Sampai saat ini kita sudah dari kemarin kejadian, kita lakukan pemeriksaan intensif, tapi belum memberikan apa penyebab motifnya atau kenapa dia membunuh. Ininya masih suatu misteri lah yang pastinya. Pak Yudi? Nanti kita hasil keterangan lebih dalam. Baik, Pak Yudi, berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi, apakah kejadian ini benar-benar murni hanya tersangka yang melakukan pembunuhan atau ada bantuan dari pihak lain? Murni tersangka, Bu. Tidak ada bantuan dari lain, karena memang posisi bersama-sama dengan adiknya yang ada bersama ibunya, itu 4 orang sementara yang kita pastikan. Jika nantinya, Pak, terbukti ada gangguan kejiwaan begitu terhadap pelaku, nanti proses hukumnya akan seperti apa, Pak? Kalau biasanya ya, kalau dia memang hasil pemeriksaan ada gangguan jiwanya, proses hukumnya nebis in idem, tidak bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu, Bu, karena tersangka mempunyai penyakit jiwa. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Masih nekat tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah, sejumlah pengendara roda 2 terjaring razia kedisiplinan di kawasan Pasar Kerbau, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebagai sanksinya, para pelanggar pun diwajibkan menyapu jalan dengan mengenakan rompi oranye. Kepada semuanya warga masyarakat untuk memakai masker. Petugas Satpol PP berpatroli mengimbau pengunjung dan pedagang untuk memakai masker di kawasan Pasar Kerbau, Rawasari, Jakarta Pusat. Selain mengimbau, petugas juga menggelar razia. Satu persatu pengendara roda 2 yang tidak mengenakan masker langsung diberhentikan petugas. Usai diberikan sanksi teguran tertulis, pelanggar yang kebanyakan pengunjung dan pedagang Pasar Kerbau harus menyapu jalan sambil mengenakan rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB. Sanksi diberikan agar bisa memberikan efek jera bagi pelanggar agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Soalnya buru-buru. Kalau sanksi sih ikutin aturan aja sih, soalnya ini kesalahan saya pribadi juga soalnya. Dengan masuknya kawasan Pasar Kerbau Rawasari sebagai zona merah, petugas berharap seluruh lapisan masyarakat bisa lebih mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal pesiar MV Eurodam tiba di dermaga GICT Tanjung Priok, Jakarta. Seluruh ABK akan dibawa ke salah satu hotel di Kemayoran, Jakarta untuk menjalani swab test.
434 warga negara Indonesia yang bekerja di kapal pesiar MV Eurodam dipulangkan oleh pemerintah Indonesia melalui dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta. Aturan protokol kesehatan dijalankan oleh para ABK setibanya di dermaga. Total 870 ABK dipulangkan melalui 2 gelombang. Gelombang pertama dilakukan hari ini sebanyak 434 ABK dan 436 ABK lainnya akan dipulangkan pada Kamis besok. Seluruh WNI akan ditempatkan di salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta sebelum nantinya menjalani swab test. Ya, pemulangan ratusan WNI anak buah kapal pesiar MV Eurodam melibatkan kapal milik Koarmada 1 TNI Angkatan Laut. Nantinya para ABK yang positif COVID-19 akan dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani karantina. Sementara mereka yang negatif akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Pemirsa, beginilah suasana di dermaga JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menjadi lokasi pemulangan dari ratusan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar MV Eurodam. Total keseluruhan ada 870 ABK yang akan dipulangkan, namun proses pemulangan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama dilakukan pada hari ini untuk mengangkut 434 ABK dan sisanya akan dilakukan pada Kamis besok. Adapun teknis pemulangan mereka ini awalnya dilakukan dengan penjemputan dan mengangkut mereka dari kapal pesiar MV Eurodam yang jaraknya sekitar 2,3 km dari dermaga dengan menggunakan tender boat milik TNI AL. Kemudian setibanya di dermaga mereka harus mengikuti rangkaian kegiatan yang sesuai dengan protokol COVID-19, yakni mereka akan dibariskan dan barang-barang mereka akan diletakkan di bagian depan untuk nantinya petugas yang ada di dermaga ini menyemprotkan cairan disinfektan ke barang-barang bawaan mereka dan juga ke tubuh mereka. Setelah itu barang-barang bawaan mereka juga harus melewati mesin X-ray guna memastikan tidak ada barang-barang yang berbahaya ataupun kira-kira barang-barang yang menimbulkan masalah hukum. Adapun setelah melalui rangkaian kegiatan yang ada di dermaga ini, mereka akan dibawa dengan menggunakan bus menuju salah satu hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta. Untuk nantinya di hotel tersebut mereka mengikuti sebuah proses karantina selama 14 hari ke depan. Dan adapun kewajiban mereka nanti selama proses karantina adalah mengikuti swab test agar diketahui secara pasti apakah ada di antara mereka yang positif terinfeksi virus COVID-19 ataupun tidak. Apabila didapati ada yang terinfeksi positif COVID-19, mereka akan dibawa menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sedangkan jika dinyatakan negatif, mereka sudah diperbolehkan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemirsa, bahwa proses pemulangan pekerja migran Indonesia ini merupakan suatu langkah pemerintah Indonesia dengan dibantu oleh Koarmada 1 TNI Angkatan Laut agar berupaya masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri ini terhindar dari virus COVID-19. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Muhammad Hairudin dan Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pedagang dan pengunjung Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengikuti rapid dan swab test pagi tadi. Pedagang yang hasilnya reaktif diminta untuk isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil swab yang baru keluar 3 hari ke depan. PD Pasar Jaya Palmerah bersama Puskesmas wilayah Tanah Abang dan 3 Biliar menyiapkan 100 alat rapid dan 60 alat untuk swab test. Pemeriksaan dilakukan bagi pedagang yang sudah terdaftar, yang mana jika hasil rapid test menunjukkan reaktif, maka akan diarahkan untuk swab test. Dan pedagang yang reaktif ini diminta untuk isolasi mandiri di rumah dan menunggu hasil swab yang baru keluar 3 hari ke depan. PD Pasar Jaya Palmerah tetap menyarankan untuk setiap pembeli dan pedagang wajib menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Sementara bagi lansia, ibu hamil dan anak-anak diminta tidak datang ke pasar untuk saat ini. Ya pemirsa, setelah ditemukan sejumlah warga maupun pedagang reaktif COVID-19 di Pasar Pegangsaan Cikini, Jakarta, esok hari pasar akan ditutup. Pasar Pegangsaan Cikini akan kembali beroperasi 22 Juni 2020. Kita simak laporan rekan Vena Malinda, Andrian, dan Ardi Nugroho. Sebagai upaya
pencegahan dari penyebaran COVID-19, Pasar Pegangsaan Cikini, Jakarta Pusat bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Menteng untuk melakukan tes massal COVID-19 dengan metode rapid test pada Selasa kemarin. Dari data yang kami peroleh, sebanyak ratusan pedagang maupun warga sekitar ini diprioritaskan untuk mengikuti rapid test tersebut. Dan terdata sebanyak sekitar 14 orang ini dinyatakan reaktif dari hasil rapid test dan masih menunggu hasil dari swab test sekitar 5 hari ke depan. Dan nantinya Pasar Pegangsaan Cikini ini akan ditutup sementara mulai besok Kamis hingga hari Minggu dan akan dibuka kembali pada Senin depan. Dan dalam penutupan sementara ini, warga sekitar dan juga pedagang sekitar akan melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan secara tidak langsung, ini merupakan bentuk dukungan sesuai dengan instruksi pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta yang nantinya juga akan harus diikuti protokol kesehatan baik penjual maupun pembeli di Pasar Pegangsaan Cikini, Jakarta Pusat. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena pasar tradisional ini merupakan tempat rawan bagi pengunjung yang berkerumun maupun di tempat ramai. Dari Jakarta, Vena Malinda, Andrian Adinugroho, iNews melaporkan. Puluhan pedagang Pasar Cibidong jalani rapid test untuk mendeteksi virus corona agar bisa dicegah lebih awal. Sebelumnya di Kabupaten Bogor, pemirsa, Pasar Cilengsi telah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Puluhan pedagang Pasar Cibidong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tadi pagi mengikuti rapid test yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Intelijen Negara. Tes cepat ini untuk mengetahui apakah ada pedagang yang terinfeksi sehingga bisa dicegah potensi penularannya. Para pedagang yang setiap hari bertemu ratusan orang baik pembeli maupun sesama pedagang antusias mengikuti rapid test. Karena pasar akhir-akhir ini juga menjadi klaster baru di beberapa wilayah. Seperti kita ketahui, Cilengsi juga cukup besar potensi untuk positifnya. Di sini juga kita khawatir terjadi seperti itu, makanya kita cepat-cepat untuk melaksanakan tes dan alhamdulillah mendapat respon yang sangat baik dan cepat sekali dari Badan Intelijen Nasional sehingga hari ini kita bisa melaksanakan tes ini. Sebelumnya, Pasar Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi klaster penyebaran virus COVID-19. Hingga awal pekan ini ada 33 kasus positif yang ditemukan di Pasar Cilengsi. Pemkab Bogor akan menggelar rapid test juga di pasar lainnya, di antaranya Pasar Lewiliang, Pasar Ciawi, dan Pasar Parung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah objek wisata di ibu kota akan kembali dibuka setelah ditutup karena pandemi corona. Objek wisata Ancol dan Kebun Binatang Ragunan disemprot disinfektan hari ini sebelum dibuka untuk umum pada akhir pekan ini. Objek wisata Ancol di Jakarta Utara akan dibuka kembali pada Sabtu 20 Juni besok. Sebelum dibuka untuk umum, sebagian besar kawasan Ancol disemprot disinfektan di area publik yang berada di luar ruangan seperti trotoar, jalanan, pantai, pos polisi, masjid, hingga tempat parkir. Penyemprotan disinfektan melibatkan 10 mobil pemadam kebakaran dengan personel 80 orang. Sedangkan area dalam sudah disemprot lebih dulu secara berkala oleh pengelola. Untuk kegiatan ini memang kita lakukan sekali ini untuk outdoor. Karena menurut informasi dari pihak internal Ancol sudah melakukan, untuk yang indoor mereka melakukan secara mandiri. Akan tetapi nanti setelah dibuka dan juga mungkin melihat dari faktor risiko dari pengunjung, apabila memang diperlukan dilakukan disinfeksi kembali dari jajaran Gulkarmat Jakarta Utara, kita nyatakan siap. Karena memang salah satu tugas kami yang diberikan dalam gugus tugas COVID-19 sesuai dengan perintah gubernur adalah melakukan disinfeksi di semua area. Penyemprotan disinfektan juga diselenggarakan di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Selain penyemprotan, pengelola juga memeriksa kesehatan satwa sebelum kebun binatang dibuka untuk umum. Nantinya ada protokol kesehatan yang ketat bagi pengunjung Taman Marga Satwa untuk mencegah penularan COVID-19. Pembelian tiket juga hanya bisa dipesan secara online sehari sebelum kunjungan untuk mengurangi kerumunan orang akibat antrean. Tim Liputan iNews melaporkan.